Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Hari ini kembali kita bertemu dalam kebaktian Minggu tanggal 25 Juli 2021 yang dilaksanakan secara virtual atau online. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan juga pikiran kita. Kita akan bersama-sama memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian pembuka kita dari Kidung Jemaat 55, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian kita pada minggu pada hari ini, kita alaskan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin. Nas yang akan membimbing kita dalam kebaktian minggu pada pagi hari ini dibacakan dari kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20, yang berkata demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan ataupun pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 363 baitnya yang pertama. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah yang maha baik, terima kasih untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan tetap dengan kasih setia-Mu menjaga kami sampai saat ini. Dan khususnya ya Tuhan, kami juga pada saat ini boleh mengambil waktu sejenak untuk melaksanakan kebaktian. Sekalipun kami melaksanakan kebaktian minggu dari tempat kami masing-masing, kami meyakini bahwa Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah kasih, pimpinan, dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dan biarlah kami senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Pimpinlah ya Tuhan kebaktian kami ini. Kami mau serahkan semuanya, seluruhnya, seutuhnya, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah hukum Allah yang dibacakan dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40, yang berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di kardus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku dosa di hadirat Allah. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita menjadikan Allah pendusta dan firman-Nya tidak ada pada kita. Karena itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghampiri hadirat Tuhan Allah kita untuk menyatakan pengakuan dosa kita di dalam doa. Kita mengambil saat teduh sejenak untuk menyatakan pengakuan dosa kita secara pribadi. Kita bersaat teduh. Kita mengucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 174A, baitnya yang pertama. Begitu bersalin
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Yang dibacakan dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada semua saudara-saudari dengan tulus ikhlas yang mengaku dosanya di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 184, baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan Alkitab pagi ini terambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh kembali bersama-sama membaca Alkitab, merenungkannya. Dengan keyakinan kami akan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Urapi dan pimpin kami dengan Roh Kudus, supaya suara Allah boleh sungguh kami dengar. Kuatkan kami, mampukan kami, supaya kami dapat mewarnai sisi-sisi perjalanan kehidupan kami seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Kami menantikan firman-Mu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. LAI memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu,
mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelei yang lebih setelah orang makan. Demikian bacaan Alkitab saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga kita tetap bersemangat. Saudara, kita bersyukur masih dapat melaksanakan ibadah minggu atau kebaktian minggu pada saat ini. Walau harus melalui media online berdaring ria kita. Yakni saudara-saudaraku dalam rangka menghambat pertambahan penyebaran virus COVID-19. Himbauan kita kepada kita sekalian, mari kita tetap mengingat, kita dipanggil untuk terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari berkerumun, berkumpul, jaga kesehatan dengan menyantap makanan-makanan yang baik, yang sehat, minum air hangat, istirahat yang cukup, segera mengambil kesempatan untuk divaksinasi. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, dalam tayangan perhelatan pertandingan tenis Wimbledon di Inggris 2 pekan yang lalu kurang lebih, ada hal yang menarik saudara. Para penonton pertandingan akbar tenis tersebut di stadion yang dihadiri puluhan ribu orang, saya perhatikan tidak seorang pun yang memakai masker. Mereka semuanya duduk tertib tanpa masker, saudara. Kecuali bila mereka harus berjalan, keluar atau pas masuk atau mungkin mau ke toilet dan sebagainya. Lalu saudaraku, melalui pengeras suara, panitia mengumumkan demikian, bahwa pada saat itu hadir sebagai penonton di antara kita, undangan kehormatan kita, Sarah Gilbert. Lalu mendengar pengumuman itu sontak stadion bergemuruh dengan tepuk tangan. Standing ovation mereka lakukan. Berdiri sambil bertepuk tangan beberapa menit, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Hampir seluruh orang Inggris tahu siapa Sarah Gilbert. Masyarakat Inggris tahu persis siapa beliau. Dia adalah profesor peneliti penemu vaksin AstraZeneca yang dipakai di Inggris. Saudara dalam Tuhan, perhelatan tenis Wimbledon tahun lalu tidak dilaksanakan. Tapi tahun ini bisa dilaksanakan, maka semua penonton berterima kasih kepada sang penemu vaksin tersebut. Saudara-saudaraku, dan yang lebih mencengangkan lagi, Sarah Gilbert ternyata melepas haknya untuk mendapatkan hak paten terhadap penemuan vaksin tersebut. Agar supaya vaksin bisa didapatkan dengan biaya murah untuk seluruh masyarakat.
tepuk tangan sambil berdiri, tidak keliru, tidak berlebihan, diberikan kepada pribadi yang adalah seorang profesor, peneliti, pekerja keras, dan baik hati tersebut. Dia sungguh memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, saudara. Sementara dalam pada itu kita mendengar, kita membaca di tempat lain, ada orang yang ditangkap berurusan dengan pihak yang berwajib, karena misalnya menyalahgunakan bantuan sosial bagi masyarakat banyak berkaitan dengan bantuan karena terpapar COVID. Ada orang yang menimbun barang, menimbun obat yang sungguh dibutuhkan oleh masyarakat supaya pada saatnya bisa menjual dengan harga yang tinggi, mengambil keuntungan yang berlipat. Ada banyak orang karena COVID-19 mengambil kesempatan dalam kesempitan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Saudaraku, betul sekali kalau ada yang mengatakan bahwa yang namanya bencana, yang namanya kesulitan bisa menjadikan seseorang manusia bertambah mulia, atau sebaliknya menjadikan manusia itu bertambah hina. Kesulitan atau pergumulan, permasalahan yang berat bisa menghadirkan para pahlawan, tapi bisa juga menghadirkan para pecundang atau para pengkhianat, saudara. Kesulitan atau permasalahan kita yang kita hadapi, yang kita temui dalam hidup ini menunjukkan jati diri seseorang. Membuka pakaian seseorang, topeng seseorang. Apakah seseorang itu serakah atau apakah dia baik hati? Apakah orang tersebut berpikiran jernih atau sebaliknya makin memperumit permasalahan yang ada? Saudaraku, manusia disebut makhluk ciptaan Allah yang mulia. Pergumulan, kesulitan yang berkaitan dengan misalnya pandemi COVID-19 ini menjadi kesempatan sesungguhnya bagi yang namanya manusia, bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah sungguh-sungguh ciptaan Allah yang mulia. Yakni dengan menghadirkan diri sebagai sosok-sosok yang ikut serta, yang ambil bagian dalam penyelesaian pergumulan yang ada. Sebesar-besar daya dan kemampuan yang ada pada kita. Kita tidak hendak menghadirkan diri sebagai sosok yang pesimis, yang apatis, yang cuek, yang abai, yang tak peduli, tapi terus menjadi motor untuk menumbuhkan optimisme dan tetap bersemangat atau berharap. Kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang makin percaya pada Allah, bukan makin meragukan iman. Saudara dalam Tuhan, bacaan kita saat ini mengajak kita kembali melihat kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya melalui 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, dan sisanya 12 bakul. Saudara-saudaraku, cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh memiliki kuasa. Allah di dalam Kristus adalah Allah yang jeli, Allah yang melihat, Allah yang menaruh perhatian terhadap yang namanya persoalan, yang namanya permasalahan. Allah yang bersimpati. Allah di dalam Kristus adalah Allah yang menyelesaikan masalah. Allah yang selalu siap masuk dalam masalah. Allah yang juga mengajak kita
mengajak kita sekalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang terlibat di dalam penyelesaian masalah. Yang tidak membiarkan persoalan berlarut-larut sehingga situasi menjadi semakin buruk. Bacaan kita mengajak kita sekalian, umat yang percaya kepada Kristus, untuk menatap kepadanya saat kita berada dalam kesulitan, kepenatan, dalam masalah. Karena Allah itu Allah yang memberi ruang partisipasi supaya kita ikut menjadi pribadi-pribadi yang partisipatif menghadapi berbagai-bagai tantangan dan kesulitan yang ada. Saudaraku, melalui kontribusi dari seorang anak berupa 5 roti dan 2 ikan. Mujizat atau hal yang besar itu lalu terjadi. Bisa terjadi. Apa arti dan maknanya bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara? Mujizat itu terjadi, hal yang besar itu, hal yang berharga itu terjadi. Pertama karena ada rasa percaya kepada Allah. Pengharapan kepada Allah, menatap kepada Allah. Sumber segala kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Ditambah dengan partisipasi kita. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Partisipasi kita bertemu dengan berkat Allah, jadilah mujizat. Saudara-saudara dalam Tuhan, COVID-19 masih terus menjadi pergumulan bagi seluruh umat manusia. Juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, ada berbagai-bagai pergumulan yang akan terus kita jumpai, kita temui, kita alami. Pergumulan dalam keluarga, di rumah tangga kita, sebagai pribadi, di tempat kita bekerja, di mana kita hadir. Kita akan selalu berjumpa dengan berbagai kesulitan dan pergumulan. Renungkanlah bacaan ini Bapak Ibu Saudara. Menghadapi itu semua, kita ternyata memiliki Allah yang besar kuasanya. Allah yang peduli, tapi yang sekaligus memberi ruang partisipatif bagi kita. Untuk menghadirkan sesuatu yang besar. Menyelesaikan pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah kita. Kita akan terus berjumpa dengan pergumulan berkaitan dengan pandemi COVID-19. Manusia akan terus berjuang, bangsa-bangsa akan terus berjuang, pemerintah-pemerintah, lembaga-lembaga akan terus berjuang. Petugas kesehatan, petugas keamanan, para ilmuwan, pabrik obat, alat-alat kesehatan akan terus bergerak, berjuang menghadapi virus COVID-19 ini. Nah, bagaimana kita menempatkan diri di sana? Seberapapun yang bisa kita persembahkan untuk pergumulan berkaitan dengan COVID-19 ini, penghambatan penyebarannya, mari kita berikan, saudara. Persembahan dari seorang anak kecil berupa 5 roti dan 2 ikan menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang bermakna dan berfaedah luar biasa. Karena diiringi dengan pengharapan kepada Allah, diiringi dengan berkat dari Allah. Kita akan segera menemukan mujizat di dalam perjalanan hidup kita, menghadapi berbagai-bagai kesulitan kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga menjadi berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita diundang untuk berdiri.
Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, serta masing-masing hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kepada sidang jemaat diberikan kesempatan untuk menyatakan persembahan syukurnya kepada Tuhan dan gerejanya. Berkenaan dengan persembahan yang akan kita berikan, baiklah terlebih dahulu kita mendengar nasihat firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-35, yang berkata demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan kerja demikian, kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara persembahan dihimpun, jemaat diundang untuk menyanyikan Kidung Jemaat 457, baitnya yang pertama dan yang kedua. Jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan kita dan juga menaikkan doa syafaat, sekaligus juga diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu hati di dalam doa. Allah yang penuh kasih dan maha pemurah, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa pada minggu ini, dalam kebaktian ini, kami boleh disapa oleh firman-Mu. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama boleh menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami dapat mengingat satu dengan yang lain, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, sehingga kehidupan kami juga senantiasa memancarkan terang kasih Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami.
Dan biarlah itu terus menjadi nyata dan terus berbuah baik, sehingga siapapun atau setiap orang yang menikmati menerimanya boleh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tetap tinggal diam di dalam hati kami dan senantiasa kami gunakan, kami pakai, kami hidupi di dalam kami menjalani kehidupan ini. Allah yang maha baik, secara khusus juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga jemaat-Mu GKP Jemaat Cideres. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, hikmat, dan juga kebijaksanaan. Biarlah ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan, usaha, upaya yang dilakukan, berkat-berkat Tuhan juga boleh mengalir di dalam kehidupan jemaat-Mu, sehingga kehidupan jemaat-Mu senantiasa terpelihara dengan baik oleh tangan cinta kasih Tuhan, dan biarlah di tengah-tengah itu juga jemaat-Mu senantiasa dapat menyatakan syukurnya untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Allah yang maha baik, di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, kami juga ingin bersatu hati di dalam doa. Kami ingin mendoakan untuk kehidupan jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami ingin mendoakan untuk Ibu Karni, Ibu Irma Ruliana, Bapak Jumadi, Bapak Danang Agung Putranto yang saat ini sedang dalam masa pemulihan, Saudari Nafiri, Bapak Dani Suara, Bapak Sukriyadi Taskah, Bapak Haris Kurniawan, Ibu Maria Kamerlinda, Saudari Agnes, Bapak Christian Adi, Bapak Boso Sulaiman, Ibu Garunggung Boru Purba, Bapak Indra Rudianto, Bapak Budi Herianto, Bapak Yan Pangkola, dan juga jemaat-Mu yang mungkin tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh dan sakit. Kiranya di tengah kelemahan yang mereka rasakan, di tengah sakit yang mereka alami, Tuhan menjamah, menghampiri mereka, melawat setiap bagian tubuh yang mengalami sakit dan kelemahan. Tuhan kiranya yang memberikan kekuatan, Tuhan yang kiranya memberikan semangat serta penghiburan, supaya jemaat-Mu tetap dikuatkan. Dan kiranya ya Tuhan, lewat setiap makanan, minuman, obat-obatan, ataupun lewat setiap vitamin, ataupun dengan lewat segala upaya yang dilakukan dalam perawatan yang dijalani, itu semua dapat berbuah baik, sehingga kasih, pemulihan, kesembuhan boleh mereka terima dan rasakan kembali, sehingga mereka boleh senantiasa dapat menjalani kehidupan mereka kembali seperti sedia kala. Kami menyerahkan ya Tuhan jemaat-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu yang saat ini sedang dilanda pergumulan. Apapun yang mereka alami, apapun pergumulan yang mereka rasakan, kiranya Tuhan tetap tinggal bersama-sama dengan mereka semua. Tuhan yang menguatkan, memampukan mereka melewati setiap badai pergumulan hidup yang dijalani, sehingga lewat kekuatan Tuhan dan pengharapan bersama Tuhan, mereka semua boleh melewati pergumulan itu, dan senantiasa pada akhirnya damai sejahtera dan sukacita boleh kembali mereka rasakan di dalam kasih Tuhan. Kami juga ya Tuhan ingin bersatu hati di dalam doa, mau berdoa untuk kehidupan pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan pelayan-Mu, Bapak Pendeta Johan Mentang, para penatua, majelis, pengurus komisi, guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini. Kiranya kasih Tuhan boleh terus menaungi mereka, mencukupkan segala sesuatu, membekali, memberkati dengan segala hikmat, sehingga dengan semua itu ya Tuhan, mereka boleh tetap penuh dengan cinta kasih dan kesetiaan, terus melayani jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan yang boleh mencukupkan segala sesuatunya. Kami juga ingin bersatu hati di dalam doa
Kami ingin mendukung ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang beberapa hari yang lalu sedang dilanda duka cita oleh kehilangan orang yang dikasihi. Kami ingin mendukung di dalam doa untuk setiap keluarga dari almarhum Ibu Yeti Eriati Kalus dan juga almarhum Bapak Setiawan. Kiranya di tengah duka cita yang masih mereka rasakan, Tuhan turut hadir menguatkan mereka. Tuhan menguatkan keluarga, sehingga damai, sejahtera, sukacita, kasih Tuhan mereka dapat lihat, sehingga kehidupan mereka juga boleh terus dijalani dengan penuh semangat bersama dengan pengharapan di dalam Tuhan. Allah yang maha baik, kami juga ingin bersatu hati di dalam doa. Kami mau mendukung untuk situasi kondisi pandemi yang masih terus terjadi dan berlangsung sampai hari ini di bumi kami Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami ingin mendoakan ya Tuhan bagi setiap orang yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan boleh menguatkan, memberikan pengharapan, dan juga memberikan kesembuhan bagi mereka semua. Tuhan juga kiranya menghibur setiap keluarga yang mengalami duka cita karena kehilangan orang yang dikasihi karena terkena COVID-19. Biarlah kasih Tuhan, penghiburan Tuhan boleh senantiasa mereka rasakan, sehingga damai sejahtera dari Tuhan boleh senantiasa menaungi setiap keluarga yang mengalami duka cita. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang terus berjuang, kiranya Tuhan boleh melindungi, memberkati mereka semua. Tuhan memimpin juga setiap pemimpin-pemimpin kami, sehingga setiap keputusan semuanya diambil berdasarkan kehendak Tuhan semata. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap para tim peneliti, kiranya semuanya mereka diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk menemukan vaksin terbaik dan juga obat terbaik untuk menangani virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, dengan penuh pengharapan kami memohon kepadamu, kiranya bumi kami boleh kembali damai, aman, terhindar dari setiap pandemi yang ada. Biarlah pandemi ini boleh berlalu, sehingga kehidupan umat manusia dapat berjalan kembali seperti sedia kala, sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah yang maha baik, kami juga mau mendoakan untuk setiap ungkapan syukur yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan boleh menilik setiap apa yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan itu dapat dipakai, dipergunakan untuk setiap penata layanan-Mu di Jemaat GKP Cideres. Allah yang maha baik, inilah seluruh seruan, doa, permohonan, dan pengharapan kami yang hanya berani kami naikkan dan juga alaskan di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang juga mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian penutup kita dari Kidung Jemaat nomor 400, baitnya yang pertama. Mendaki jalan mulia, tetap doaku inilah, bertempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan.
Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Biarlah firman itu boleh tetap tinggal diam di dalam hati kita dan juga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kini terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin. Kebaktian kita selesai. Bapak Ibu semua persilakan duduk kembali dan boleh mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu Jemaat. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat, tetap patuhi setiap protokol kesehatan, sehingga kita tetap dalam keadaan baik dan terhindar dari setiap COVID-19 yang sampai saat ini masih terus berkembang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan ingat, Bapak Ibu Jemaat juga dihimbau untuk jangan lupa untuk mendukung channel YouTube kita GKP Jemaat Ciders dengan menekan tombol like dan juga subscribe, supaya channel kita ini boleh dapat tetap terus berkembang dan maju. Tuhan Yesus memberkati kita semua.